Apa kabar sahabat semua yang dimuliakan Allah? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para sahabat semuanya, kali ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diketahui bahwa sosoknya memiliki berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub berawal sebagai seorang bayi laki-laki yang lahir di antara Bani Israel. Saat itu masyarakat berada di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun. Nabi Musa memiliki ibu bersama Yukabat. Diketahui bahwa saat itu kelahiran bayi laki-laki dianggap taka oleh Raja Fir'aun yang takut akan terancam kekuasaannya. Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menelusuri kota mencari tahu bayi laki-laki yang akan lahir. Yukabat dan Imran yang mengetahui hal tersebut harus memastikan bahwa Musa harus tetap selamat. Yukabat melahirkan di gua dengan tujuan tidak tertangkap dan dihabisi oleh prajurit kerajaan. Sementara itu Fir'aun merasa tenang karena tidak ada bayi laki-laki yang baru lahir. Ia tetap menganggap bahwa kekebalan yang dimilikinya sebagai raja akan tetap abadi. Ketahui bahwa sosok Raja Fir'aun kala itu dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan zalim terhadap rakyatnya. Namun kerajaannya sangatlah megah. Naasnya, ia justru tidak mengetahui tentang kelahiran Musa yang justru akan masuk ke dalam kehidupannya. Setelah kelahirannya, Yukabat memutuskan Musa untuk tetap tinggal di gua. Diketahui bahwa disitulah Yukabat mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tinggal di gua selama 3 bulan. Hal itu membuat Yukabat merasa tidak tenang karena selalu merasa terancam dan khawatir akan keselamatan Musa. Terdapat sebuah peti tahta air. Yukabat menempatkan Musa di wadah tersebut, lalu dihanyutkan mengikuti aliran sungai Nil. Kemudian ibunda Nabi Musa tersebut memerintahkan kakak kandung Musa untuk mengawasi peti tersebut tetap tertutup rapat dan terapung di permukaan sungai. Setelah dihanyutkan ke sungai, peti tersebut berisikan bayi Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Setelah itu istri Fir'aun yang bernama Aisyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Hal itu membuat kakak Musa cemas setelah mengetahui bahwa adiknya ditemukan oleh keluarga kerajaan, hingga kemungkinan akan dihabisi oleh Fir'aun. Awalnya Fir'aun menolak niat Aisyah, lantaran Fir'aun takut akan ancaman kekuasaan yang dimilikinya dapat digoyahkan oleh anak laki-laki yang baru lahir. Fir'aun menuturkan, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami dan akan membinasakan kerajaan kami yang sebesar ini." Namun Aisyah sudah terlanjur merasa iba yang jatuh hati dengan bayi Musa yang lucu dan menggemaskan. Ia berkata kepada Fir'aun untuk tidak membunuh Musa dan mengungkapkan rasa-rasa sayangnya kepada Musa. Hal tersebutlah yang membuat Fir'aun akhirnya lunak. Musa diangkat sebagai anak seorang Raja Fir'aun. Diketahui bahwa nama Musa sendiri diberikan oleh keluarga Fir'aun yang berasal dari kata mu, air, dan sa, pohon, sesuai dengan tempat ditemukannya. Seperti bayi pada umumnya, Musa membutuhkan asupan air susu ibu. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena perempuan yang diundang tidak ada satupun yang merupakan ibunya. Kabar tentang pencarian inang air susu ini terdengar oleh kakak kandung Musa. Tahu hal itu, ia mengabarkan ibunya. Kakak Musa berkata, "Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu bayi ini. Aku hanya ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak. Kalau bayi itu dapat menerima air susu ibu keluarga itu,
Setelah itu, Musa disusui oleh ibu kandungnya sendiri tanpa diketahui hubungan keduanya yang sebenarnya oleh pihak kerajaan. Semakin bertambah usta, Musa diperlakukan dan dididik seperti anak raja biasanya. Musa tumbuh di lingkungan kerajaan. Suatu waktu, ia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Diketahui bahwa di antaranya merupakan Bani Israel, pengikut Fir'aun. Perkelahian tersebut menimbulkan perdebatan yang panjang. Musa melihatnya justru membela kaum Bani Israel dan memukul pengikut Fir'aun sampai kehilangan nyawa. Tentu saja Musa yang merupakan anak angkat Fir'aun merasa takut akan hal tersebut. Ia memutuskan untuk kabur agar tidak mendapatkan hukuman. Musa keluar dari Mesir menuju Madian. Bersamaan dengan itu, sejumlah pasukan kerajaan menyusuri kota untuk mencari siapa pembunuh orang Fir'aun tersebut. Adapun yang mengetahuinya, kebenarannya hanya Samiri dan Musa. Di dalam perjalanan menuju Madian, Musa berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari segala tipu daya orang-orang yang zalim." Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri. Tiada pembantu selain inayahnya Allah, tiada kawan selain cahaya Allah, dan tiada bekal kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah. Penghibur satu-satunya bagi hatinya yang sedih karena meninggalkan tanah airnya ialah bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah dari buruan kaum Fir'aun yang ganas dan kejam itu. Musa sampai di kota Madian dan bertemu dengan putri Nabi Syuaib yang kemudian dijadikannya istri. Nabi Syuaib menjadikan Musa menantu setelah pengabdiannya selama ke-8 tahun. Musa dinikahkan dengan Safura, yakni putri sulungnya. Nabi Musa alaihissalam berada di Madian sekitar 10 tahun lamanya. Setelah itu ia kembali ke Mesir. Namun Musa dan Safura bertolak ke arah selatan menuju Mesir agar tidak diketahui orang-orang Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan wahyu pertamanya terjadi di dalam perjalanan ini. Tepatnya ketika Musa mendengar suara dari pohon kayu, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat akan aku," ucap pohon tersebut. Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bukit Tur Sinai. Dengan ridha Allah, Musa memiliki tekad yang kuat untuk berhadapan dengan kaum Fir'aun. Tak hanya itu, Musa juga diperintahkan untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun. Akhirnya Musa bersama Nabi Harun bertemu dengan Raja Fir'aun yang bersikeras mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Di dalam pertemuan tersebut, Fir'aun menegaskan bahwa Musa telah diberikan penghidupan yang layak sebagaimana anak raja. Namun dia juga menanyakan tentang pembunuhan yang dilakukan Musa kepada kaumnya. Musa menanggapi bahwa rentetan peristiwa hingga Musa yang ditakdirkan hidup di istana merupakan buah dari kezaliman Fir'aun. Musa juga beberapa kali menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Fir'aun yang mendengarnya tentu menanyakan siapa sosok Tuhan yang dimaksud oleh Musa. Lantaran selama ini Fir'aun merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Musa terus menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Hal itu membuat Fir'aun merasa tersinggung dan marah. Tetap Raja Fir'aun tidak dapat menerima penjelasan dari Musa dan justru ingin menjebloskannya ke dalam penjara. Di hadapan Fir'aun, Musa menunjukkan mukjizatnya dengan mengubah sebuah tongkat menjadi ular. Selain itu, Musa memasukkan tangan ke dalam saku bajunya. Setelah itu dikeluarkan dan tangannya menjadi menyilaukan. Tak hanya itu, Musa tetap menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan Fir'aun. Sementara itu, Fir'aun tetap teguh pada pendiriannya dan keangkuhannya. Mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya untuk membuktikan kenabian atau kerasulan mereka. Dalam bahasa Arab, mukjizat berasal dari kata ajaya yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Salah satu mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal ialah membelah Laut Merah. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Toha ayat 7779 yang artinya, "Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadikan jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam."
Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya, tetapi mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, digulung ombak laut yang dahsyat sehingga menenggelamkan mereka. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi mereka petunjuk. Surat Toha 77-79. Bukit Tursina merupakan lokasi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 31. Allah berfirman, yang artinya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah, ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Tanpa ragu Nabi Musa melemparkan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kamu tenggelamkan, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.